Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita sudah beristijabah panggilan Allah, Allah udah pasti yujibu da'watana, akan menjawab juga dakwah kita, doa-doa kita. Allah panggil dengan suara seorang muazzin, hayya 'alas shalah. Kita datangi panggilan itu, kita sholat. Kalau kita bisa seperti ini, setiap Allah panggil kita datang, setiap Allah panggil kita menyambut, setiap Allah panggil kita taat. Begitu kita panggil Allah, Allah lebih segera dalam menjawab panggilan kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Ini sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang mendekat kepadaku, datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Jadi siapa yang menyambut panggilan Allah dengan semangat, dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, maka Allah lebih semangat, lebih antusias, lebih serius untuk menjawab panggilan kita. Itu syaratnya, teman-teman. Jadi kalau selama ini kita ngerasa kecewa dengan doa, jangan salahin langit dulu, salahin bumi, salahin diri kita dulu. Oh mungkin selama ini saya suka delay kalau azan. Bentar lagi, biasanya antara azan sampai iqamah itu ada waktunya. Begitu iqamah, imam itu bacaannya panjang-panjang. Begitu udah salam, udah terlanjur, udah lewat juga, ya udah di rumah aja. Kita sering kayak gitu, nge-delay panggilan Allah. Begitu kita panggil Allah, masa kita egois sih minta Allah cepat respon? Egois banget kita ya. Kita nge-delay panggilan Allah, tapi kita minta direspon fast respon sama Allah. Itu nggak fair, nggak fair kayak gitu sama Allah. Padahal sebelum Allah nge-delay panggilan kita pun Allah udah banyak loh ngasih kita rezeki. Sesekali Allah nge-delay itu gara-gara Allah pengen ngasih tahu ke kita, kayak gitu rasanya kalau di-delay, kalau diangguran itu gitu. Makanya kalau mau Allah fast respon, maka kita juga fast respon. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku. Arti beriman, beramal soleh. Salah satu di antara makna iman, amal soleh, sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Kok orang beriman disuruh beriman? Itu maksud dari iman yang kedua adalah amal. Kalau kita baca Al-Quran, banyak banget definisi-definisi yang dijelaskan sendiri oleh ayat Al-Quran. Wahai orang yang beriman, beramallah. Amanu amin. Sehingga ketika Allah mengatakan falyastajibu li wal yu'minu bi, wal yu'minu bi di sini artinya hendaklah mereka beramal soleh karena aku. Semakin banyak amal kita, semakin cepat doa kita sampai kepada Allah SWT. Semakin cepat sampai, udah pasti Allah lebih cepat lagi merespon doa kita. Jadi sekarang kita belajar di poin pertama ini, yakin dulu Allah mungkin menolak doa kita. Allah pasti mengabulkan doa kita, bahkan lebih cepat dari apa yang kita bayangin, pasti dengan seizin Allah. Saking kita yakin Allah pasti mengabulkan doa kita, kita sampai harus memilih-milih doa mana dulu yang mau dibacain, takut dikabulin semua sekaligus, kita bingung. Saking ya, yakin. Bisa nggak kayak gitu? Saking yakin. Bentar. Sebelum doa, yang mana dulu ya? Ya udah deh, ujian dulu deh, nggak usah langsung nikah. Daripada tiba-tiba keluar dari masjid, ada yang ngajak nikah, kan ngeri kan? Saking yakinnya. Akhwat nih, minta jodoh. Saya tahu kalau saya minta nih, Allah kasih. Mungkin sekarang juga nih, hari ini juga, di masjid ini juga. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Takut dikabulkan. Takut dikabulkan. Ini kalimat iman nih. Tapi kalau takut kecewa, ini kalimat ragu nih, kalimat kufur. Kalimat iman, takut dikabulkan. Nyeleneh, tapi itu jelas tuh. Takut dikabulkan, akhirnya nggak berani mamin.
Ya udah saya minta yang lain dulu aja, saya masih pengen kuliah, ya Allah mudahkan saya belajar, mudahkan saya kuliah, yang ini dulu aja, dan itu jangan dulu. Kenapa? Takut dikabulkan. Allah kalau udah ngabulin nggak ada penghalang. Bisa aja seseorang nolak begitu Allah udah kabulkan, diterima itu. Kita datang nih ke rumah seseorang, ya Allah saya nggak punya apa-apa. Kalau nanti ditanya pekerjaannya apa, belum ada pekerjaan yang jelas. Pekerjaan saya yang paling jelas mencari pekerjaan. Saya nggak punya apa-apa, modal mahar ya mungkin nggak bisa modal maharnya dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran, nggak bisa karena bukan alat tukar, bukan simbol nafkah. Saya nggak punya simbol nafkah ya Allah. Saya nggak bisa ngandalin teman, nggak bisa ngandalin ustadz yang bisa meyakinkan calon mertua. Saya nggak punya siapa-siapa, saya cuma punya Engkau ya Allah. Saya tahu nggak ada yang bisa menghalangi kehendakmu. Tolong ya Allah lembutkan hati calon mertua saya, lembutkan hati calon istri saya. Saya pun belum tahu namanya siapa ya Allah. Saya cuma tahu dia itu calon saya. Ya Allah, Bismillah, tok masuk. Siapa ya? Kayak kenal ya kata calon mertua. Kayak nggak asing. Kok bisa kayak nggak asing? Padahal belum pernah ketemu. Allah jadikan wajah kita tidak asing di hatinya. Dan kita yakin itu. Karena yakin tadi di depan pintu nggak jadi ngetok, pulang lagi. Karena yakin ya Allah. Saya yakin kalau saya mengandalkan Engkau, jadi nih hari ini proyek. Tapi masalahnya saya yang belum siap ya Allah. Maaf ya Allah, saya nggak jadi berdoa pulang lagi. Itu iman, itu yakin tuh. Yang jadi masalah ragu atau kufur adalah ya Allah, saya nggak tahu nih bisa nggak diterima. Ya udah deh, daripada saya kecewa pulang lagi ya Allah. Itu tuh ragu tuh. Karena kita nggak siap, takut Allah menerima, mengijabah, kita nggak jadi. Itu yakin, itu iman. Nah sekarang doa apa yang teman-teman mau ucapkan? Ada yang ditunda, kenapa ditunda? Pertanyaannya, Ustaz saya nggak jadi berdoa karena saya takut dikabulkan. Itu iman. Kalau teman-teman sampai punya iman sekelas itu, insya Allah teman-teman nggak akan susah dalam hidup. Karena modal hidup kita itu cuma gini sebetulnya. Modal hidup kita minta sama Allah. Allah yang memudahkan segala urusan. Mau tahu cerita Nabi Musa ketika awal ketemu jodohnya? Ketika Nabi Musa terlunta-lunta berangkat dari Mesir ke daerah Yordania, lalu di Yordania beliau tidak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, nggak punya tempat tinggal, nggak makan beberapa hari, nggak punya tempat berteduh, sendiri di tengah padang pasir. Kemudian Nabi Musa mengangkat tangannya dan melihat ke langit berkata, Rabbi, manggil Allah. Kalau udah manggil Allah itu ngeri loh. Kalau udah manggil Allah ngeri. Kita kalau misalnya ada apa-apa di komen suka nge-add dinasnya di lingkungan hidup. Misalnya di jalan ada mobil buang sampah sembarangan keluar jendela. Kita kebenaran pakai kamera dashboard. Terus kita ada yang harus dikasih tahu nih ke dinas lingkungan hidup nih. Akhirnya kita posting, lalu kita add dinas lingkungan hidup. Kan nge-mention kan? Yang paling dahsyat adalah nge-mention Allah dalam hidup kita. Kalau udah bilang ya Allah, itu selesai sudah urusan. Ya Allah, ya Allah. Coba sebut nama itu dengan hati. Ketika kita manggil ya Allah itu bukan ya Allah kaget, ya Allah, bukan. Banyak orang ya Allah kaget, bukan ya Allah iman. Coba sebutkan Allah dengan hati kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu ngeri teman-teman, hasilnya tuh ngeri banget. Saya yakinnya kalau kita bisa nyebut nama itu dengan hati kita yang bergetar, wajilat qulubuhum, karena yakin kepada kedahsyatan dan kemahaagungan Allah, itu ngeri hasilnya. Nggak kebayang hasilnya. Karena itu artinya kita sudah melibatkan raja di atas segala raja.
melibatkan penguasa di atas segala penguasa, melibatkan Rabbul Alamin. Siapa yang lebih ngeri daripada melibatkan Rabbul Alamin? Dan Rabb ini, Raja ini, tidak pernah menolak panggilan dari hambanya. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.